Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusirnya iblis dari kenikmatan surga menjadi awal perseteruan antara iblis dan manusia. Akibat dari sifat sombong iblis karena merasa dirinya diciptakan terlebih dahulu daripada Nabi Adam alaihissalam, membuatnya tidak mau menaati perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Pembangkangan terhadap perintah Allah tersebutlah yang mengakibatkan iblis dikeluarkan dari surga. Namun, setelah iblis dikeluarkan dari surga, bukan penyesalan ataupun taubat yang iblis utarakan, melainkan ancaman kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa dia akan terus-menerus menggoda manusia sebanyak-banyaknya, agar tidak hanya dirinya saja yang tinggal dalam kepedihan neraka. Maka setiap hari iblis tidak henti-hentinya menggoda agar anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam mau mengikutinya. Gempuran godaan iblis sangatlah dahsyat. Sekali terkena akan sulit untuk terlepas, bahkan cenderung terus-menerus akan melakukan hal negatif yang sama. Manusia harus selalu mawas diri dan waspada terhadap tipu daya yang dilakukan oleh sang iblis. Doa harus selalu dipanjatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungan kepadanya. Biasanya godaan iblis selalu mengarah kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal-hal terlarang agar mendapatkan dosa dan jauh dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak jarang pula iblis mengajak kepada kebaikan untuk selanjutnya dijerumuskan ke dalam jurang kesesatan. Hal ini dialami oleh Muawiyah yang digoda oleh iblis dan diabadikan dalam Masnawi karya Jalaluddin Ar-Rumi. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, dukung terus channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini supaya kita bisa bersama-sama menebar kebaikan dan syiar Islam dengan kisah-kisah teladan. Suatu hari ketika Khalifah Muawiyah sedang tidur, sang iblis menghampiri dan membangunkan Khalifah Muawiyah yang terlelap tidur dalam istananya. Iblis yang berwujud orang asing segera diketahui identitasnya oleh Khalifah Muawiyah. Ketika Khalifah terbangun, maka beliau segera menanyai iblis tersebut, dan terjadilah dialog panjang antara mereka. "Kenapa tiba-tiba kau membangunkanku?" tanya Khalifah pada iblis. "Waktu sholat akan segera tiba, dan aku khawatir jika engkau ketinggalan melaksanakannya," jawab iblis. "Tidak mungkin engkau membangunkan diriku untuk tujuan itu. Tugasmu adalah menyesatkan manusia dari jalan yang benar," ungkap sang Khalifah menanggapi pernyataan iblis. "Ketahuilah wahai Khalifah, walaupun aku sempat membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebelumnya aku sempat mengabdi kepadanya. Aku tidak mungkin ingkar kepadanya. Aku membangkang karena rasa cemburuku kepada Adam. Aku masih tunduk kepadanya wahai Khalifah," ungkap iblis pada Khalifah Muawiyah. "Aku tetap tidak akan mempercayai perkataanmu. Perkataanmu seperti ucapan pemburu yang berlagak halus kepada buruannya untuk kemudian membunuhnya. Kau yang menyebabkan kehancuran umat Nuh, kaum Lut, Fir'aun, dan yang lainnya," ucap Khalifah yang ragu dengan perkataan iblis. "Kau sungguh salah besar wahai Khalifah jika menganggapku sebagai penyebab kehancuran umat manusia terdahulu. Siapalah aku yang bisa menentukan kejahatan di muka bumi? Aku tetap hanya seorang hamba Allah yang tidak berdaya di hadapan kekuasaannya," ucap iblis seraya meyakinkan Khalifah. Mendengar jawaban meyakinkan dan godaan dari iblis, tak lantas Khalifah percaya akan perkataannya. Khalifah kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari godaan-godaan makhluk yang ingin menyesatkan dirinya, terlebih lagi dari kefasihan dan kelicikan iblis dalam menyesatkan dirinya. Setelah berdoa, Khalifah terus saja mendesak iblis untuk berkata jujur kepadanya mengenai tujuan membangunkan dirinya. Sang Khalifah mendesak, namun sang iblis terus saja berkelit. Sang iblis terus mengutarakan pendapatnya bahwa penyebab kehancuran umat terdahulu adalah kecerobohan dan nafsu jahat manusia itu sendiri, bukan campur tangan dari sang iblis. Hal ini semakin membuat Khalifah geram dan muak dibuatnya. Akhirnya, kemarahan sang Khalifah membuat iblis mengungkap kejujuran perihal iblis membangunkan dirinya. "Baiklah, Khalifah, aku akan mengungkap tujuanku membangunkanmu untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya." "Khalifah,
Jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholatmu, maka pastilah engkau akan sangat menyesal. Penyesalan itulah yang akan membawa dirimu pada zikir kepada Allah dengan rasa penuh penyesalan. Zikir penuh penyesalan itu lebih aku takuti daripada sholatmu, karena setiap zikir yang penuh dengan penyesalan kepada Allah akan bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat ataupun doa yang biasa engkau lakukan, ungkap iblis kepada khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.